Lafal huwa itu ada beberapa rahasia. Fihi asra ajibah. Wahwal aliyah. Ada rahasia yang sangat ajib. Lafal huwa itu. Wa ba'duha yumkinu syarhuh wa taqriruh wa bayanuh wa ba'duha la yumkin. Keajaiban lafal huwa, dengarkan. Keajaiban lafal huwa ada yang bisa saya terangkan, ada yang nggak bisa saya terangkan. Qala musanniful kitab. Ya, ini dia sendiri. Qala musanniful kitab. Wa ana bitaufiqillah. Kata asr latifah. Saya akan tulis nih rahasia yang sangat lembut, sangat halus. Illa anni kullama uqabil tilkal kalimatil maktubah. Setiap saya menjumpai huwa, lafal huwa, bima ajidu fil qalbi bahji was sa'adah allati kalimat huwa. Saya menemukan bahagia ketika saya menulis lafal huwa. Kalau itu bahagia kan menulis huwa itu. Ajidul maktuba bin nisbati ila tilkal ahwal al musyahadah haqiran. Makanya saya lihat lafal huwa itu yang ditulis itu kecil. Lafal tulisan huwa itu kecil sekali. Fa inda hadza araftu anna li hadzal kalimata an hadzal kalimati ta'thiran ajiban fil qalbi la yaslahil bayan. Berarti lafal huwa mengandung sesuatu akibat yang ajib dalam hati saya yang tidak mungkin saya terangkan. Nggak bisa saya terangkan. Wala anta syahwilah, dan nggak mungkin saya menjelaskan. Fanaktub ma yumkin dzikru fanaqul fi asrar. Nah, ini yang bisa saya terangkan nih. Al-awwal. Kalau yang tadi dia mengatakan ada sesuatu yang nggak bisa saya terangkan. Tapi ada kebahagiaan, ada sa'adah, ada bahja dalam hati saya ketika melihat lafal huwa itu. Itu nggak bisa saya terangkan tuh. Masalah pribadi. Masalah. Nah, yang bisa saya terangkan sekedar ini nih. Annar rajula idza qala huwa ya huwa fakanu yaqul. Nih. Ketika orang kita lah mengatakan ya huwa, wahai Allah, wahai dia. Fakanu yaqul, maka seakan-akan mengatakan man ana hatta arifka. Siapa sih aku ini sampai aku kenal kamu? Itu artinya. Siapa sih aku ini? Kok sampai ngaku kenal kamu dulu? Saya ini bukan siapa-siapa. Makanya pantasnya cuma ngucap ya. Ya anta pantas tidak. Ya ana pantas tidak. Maka ketika ya huwa itu artinya man ana hatta arifka. Siapa saya ini kok sampai saya mengetahui kamu? Wa man ana hatta akuna mukhatiban laka. Siapa saya kok berani-berani menghitobi anda gitu, ya anta. Siapa saya ini? Kok berani-berani mengatakan anta pada Allah? Wa malit turabi wa rabbil arbab. Apa hubungannya antara antara ya tanah liat dengan Rabbul Arbab, dengan Tuhan? Saya ini dari tanah akan mengucapkan anta, ya Allah. Tanah mengucapkan engkau pada Rabbul Arbab, Tuhannya Tuhan. Wa ayyu munasabatin bainal mutawallad minan an-nutfah wad dam wa bainal mawsufi bil azal wal qidam. Enggak ada munasabahnya, enggak ada korelasinya antara kita yang dilahirkan dari sperma dan darah dan dengan Allah yang maha azal dan qidam. Fa anta a'la min jami'il munasabat. Engkau lebih luhur dari segala munasabat. Wa anta muqaddasun an alaikil uquli wal khayalat. Engkau sangat suci, muqaddas dari segala apa yang dibiarkan oleh akal dan khayal. Falihadas sabab khotabahul abdu bi khitabil ghaibin. Karena tidak pantas kamu ngomong anta. Kita ngomong anta. Karena tidak pantas kita ini seakan-akan tahu Allah lah, kenal Allah. Siapa sih kita ini? Karena tidak pantas, maka yang paling pas kita ngomong ya huwa. Paham betul? Jadi yang paling pas kita ini kalau manggil Allah ya huwa. Ya ana bisa enggak? Ya anta. Nah. Wal faidahnya anna hadzal lafdh kama dalla ala iqrar 'abdi 'ala nafsi bidana'ah wal 'adam fa fi aidan dilala ala an qar bi anna kullama siwa Allah fa huwa mahdhur 'adam. Lafal huwa itu mengandung arti pengakuan seseorang pada dirinya dana'ah, rendah, adam, tidak ada. Sesungguhnya kita ini
Sehingga kita ini tidak ada. Fafihi aidon, di dalam lafal huwa juga menunjukkan pengakuan dari hamba bahwa semua selain Allah itu adam, tidak ada. Paham tidak? Itu lafal huwa itu mengandung arti itu, lafal huwa itu. Lafal huwa mengandung arti bahwa semua selain Allah itu tidak ada. Li'annal qa'ila idza qala ya huwa. Kalau seorang itu yang mengatakan ya huwa, kamu ketika mengatakan ya huwa, falau hasala fil wujudi syai'an lakana qauluna huwa shalihan lahu jami'an. Kalau yang ada yang wujudnya ada dua, maka lafal huwa patut untuk dua ini. Fala ta'ayyan wahidun minhuma bisa biqauli huwa. Maka tidak mungkin bisa tertentu salah satunya dengan ucapan huwa. Falamma qala ya huwa faqad hakama ala kulli ma siwa Allah ta'ala bi anna adam mahd wa nafyun sirf. Ya huwa. Ketika kita mengatakan ya huwa, itu berarti mana cuma satu. Yang cuma rujuk pada yang satu. Yaitu Allah yang ada. Selainnya Allah berarti mahad, adam berarti. Kama qala ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur, semua hancur kecuali wajah zatnya Allah. Wa hadhanil maqaman fil fana'i an kulli ma siwa Allah maqamani fi ghayatil jalal. Ini namanya sudah maqam fana ma siwa Allah. Jadi fana itu ada tiga ya. Fana itu ada ya. Fana an ibadatis siwa. Fana dari menyembah selain Allah ya kita. Fana dari menyembah selain Allah. Ya. Yang kedua, fana an iradati ma siwa Allah. Kita fana dari kehendak selain kehendak Allah. Tingkat kelas menengah. Yang ketiga, fana an wujudis siwa. Fana dari menganggap ada selain. Paham betul? Kelas tinggi apa kelas tinggi? Fana dari menganggap selain Allah itu ada. Fana an wujudis siwa. Kalau paling rendah, fana an ibadatis siwa. Tengah-tengah, fana an iradatis siwa. Nah, ketika orang sampai ke makom tadi, itu berarti sudah makom ghayatul jalal. Wala yahsulani illa inda muwadhabatil abdi ala aidzatul qul ya huwa. Ini tidak akan dicapai makom ini kecuali kalau kita, kalau hamba itu, kalau kita lah selalu terus-menerus zikir ya huwa. Padahal ini kemudian orang apa Wahabi bid'ah ini. Yahu, yahu, yahu. Kalau tarekat ya apa? Tarekat apa? Pak Khalid. Tarekat apa sih kira yahu, yahu. Kema harus apa? La ilaha illallah, la ilaha terus lama-lama yahu, yahu, yahu. Lama-lama ianya dibuang hu. Untuk kalau siapa orang yang ingin mendapatkan makom tadi, makom fanaan apa? An kulli masiwa. Maka sering-seringlah membaca ya yahu. Ya enggak usah sekarang, nantilah kalau kamu udah tua lah. Sekarang jangan dulu. Sekarang la ilaha illallah dulu yang banyak lah. Wal faidah tsalitsah annal 'abda mata dzakarallahu bi syai'in min sifatih lam yakun mustaghriqan fi ma'rifatillah ta'ala. Seorang hamba, seorang kita lah, ketika zikir kepada Allah dengan sifatnya, berarti dia belum mustaghriq, belum tenggelam dalam Allah. Fi ma'rifat, dalam ma'rifat kepada Allah. Lanahu. Idza qala ya Rahman. Kita mengatakan ya Rahman. Itu apanya? Minta rahmat dong. Ya kan? Yang terbesit dalam otak kita minta ya Rahman. Faina idzin yadhkuru rahmatahu, ingat rahmatnya. Fayamilu tab'uhu ila talabiha. Maka kecenderungan tabiatnya mencari rahmatnya. Ketika ya Rahman, fayakunu taliban lil hissah. Berarti dia minta bagian. Begitu kalau ada orang zikir ya Karim. Ya minta pemberiannya. Ya Muhsin, minta kebaikannya. Ya Ghaffar, minta. Ya Wahhab, minta anugerahnya. Ya Fattah, minta keterbukanya. Wa idza qala ya Malik. Wah, jelas biar anggota DPR jadi ini. Fahinanya tadakan mulkahu wa malakutahu wa ma fi min aqsam ni'am.
fayamilu tab'u ilaihi fatu syai'an minha wa qis 'alaiha sa'ir sifat. Ya, samakan semua sifat lah. Ya Aziz, ya Azim lah. Amma idza qala ya huwa, tapi kalau kita zikir ya huwa, fa innahu ya'rif annahu huwa. Itu artinya kita tahu sungguhnya Allah, dia adalah dia. Sungguhnya dia adalah dia. Enggak karimnya, enggak azimnya, bukan maliknya, bukan apa tadi, rahmannya, bukan rahimnya. Dia adalah dia. Wa hadza dzikr la yadullu ala syai' ghairi al-battah. Zikir Yahuwa tidak mengandung arti selain dia. Tidak mengandung arti selain, tidak mengandung arti rahmatnya, kerajaannya, kebesarannya, kemurahannya, tidak. Fahina idzin yahsulu fi qalbi. Fahina idzin yahsulu fi qalbi nur zikri. Maka ketika orang zikir Yahuwa akan muncul cahaya dalam hati. Wa yatakaddar dzalika nur bidzulmah al-mutawallidan an dzikri ghairillah. Dan tidak lahir, tidak dikotori. Nur tadi tidak dikotori dengan kegelapan yang muncul dari zikir selain Allah. Kalau Yahuwa, wa hunaka yahsul fi qalbi an-nur tam wal kashful kamil. Di sanalah potensi mendapatkan cahaya menuju pada muka syafah yang sempurna. Berat ya, berat ngaji ini berat ya. Ya nanti kalau udah tua lah. Kalau udah tua nanti diulang lagi bacanya. Jadi ketika Yahuwa tidak mengandung permintaan. Kalau ya Rahman minta rahmatnya, ya Ghafur minta maghfirahnya, ya Karim minta kemurahannya, ya Azim minta keagungannya, ya Aziz minta pangkat, ya Syafi minta sembuh, ya Razak, ya Ghani, ya Wahab minta dagangnya laris. Tapi kalau Yahuwa nggak ada mana kecuali dia adalah dia. Maka kalau sering-sering baca Yahuwa akan muncul dalam hatinya, dalam hati kita cahaya yang tidak ada kegelapan. Yang bikin gelap kan zikir selain Allah. Zikir ingat selain Allah itu menjadi gelap. Begitu ingat, begitu Yahuwa hanya Allah yang diingat. Maka tidak akan terkotori dengan kegelapan yang muncul dari zikir selain Allah. Di sana kita akan menuju, hatinya akan menuju muka syafah al-kamil, al-kashful kamil.